bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, bergabung juga Ujang Komarudin, dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat sore Bang Doli, selamat sore Kang Ujang. Selamat sore Mbak Livi, Bang Doli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kita sambil menunggu Bang Doli ikut bergabung. Saya tanyakan dulu ke Kang Ujang, jadi kalau melihat nama Jokowi masuk dalam bursa ketua umum, apa yang Anda lihat posisi tawar Golkar dan juga Jokowi dalam transaksi ini? Ya, kalau saya melihat ya sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain. Tetapi ini lebih menguntungkan Pak Jokowi ya. Kenapa lebih menguntungkan? Karena kita tahu Pak Jokowi di Oktober nanti itu akan selesai masa jabatannya, tidak punya perahu, katanya tidak punya rumah, tidak punya benteng ketika beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, maka butuh Partai Golkar. Tetapi memang di aturan internal Partai Golkar sendiri kan sangat ketat untuk bisa menjadi ketua umum. Oleh karena itu ya kita lihat saja dinamikanya ke depan seperti apa. Saya melihat ya Jokowi butuh Golkar, Golkar butuh Jokowi. Tetapi yang sangat membutuhkan Golkar adalah Pak Jokowi. Kalau Golkar sih ke depan tidak terlalu butuh pada Pak Jokowi ya. Kenapa? Walaupun dekat gitu ya, walaupun sampai hari ini masih satu keluarga katakanlah dengan Pak Jokowi. Karena saya tahu Golkar itu menjadi jangkar ya pemerintahan Pak Jokowi dan selalu loyal kepada Pak Jokowi. Tetapi ketika Pak Jokowi tidak jadi presiden di Oktober 2024 nanti, ya Golkar sih punya punya skema sendiri, punya permainannya sendiri tanpa melibatkan Pak Jokowi begitu. Ke depan saya lihat begitu, Mbak. Baik, saya ke Bang Doli. Bang Doli, jadi kalau nama Pak Jokowi masuk dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar, ini betul murni usulan internal atau ini usulannya Pak Erlangga? Saya justru baru tahu ini dan agak mengejutkan juga kalau tiba-tiba kemudian ada rumors bahwa Pak Jokowi mau jadi Ketua Umum Partai Golkar. Ya, kalau dalam 2 minggu terakhir ke belakang ini kan yang disebut-sebut itu adalah Pak Jokowi ingin bergabung dengan Partai Golkar gitu. Jadi belum selesai urusan bergabung, ini tiba-tiba dibuat isu baru. Saya nggak tahu isunya dari mana ya. Tapi begini ya, pertama saya mau menjelaskan bahwa ya semakin kesini sebetulnya semakin banyak isu-isu yang ya setidaknya mau memojokkan Pak Jokowi ya, atau membenturkan Pak Jokowi dengan siapa saja ya, mulai dari soal isu kecurangan, isu macam-macam. Nah sekarang yang dibenturkan dengan Golkar nih kira-kira. Nah tapi kalau misalnya ya saya berkali-kali mengatakan apakah Golkar bersedia atau bagaimana pandangan Golkar kalau Pak Jokowi ingin bergabung dengan Partai Golkar. Kalau kami di Partai Golkar, partai ini partai yang terbuka. Ya, jadi saya sering mengatakan jangankan seorang presiden, seorang warga negara biasa saja ya, kalau ingin bergabung sama merasa aspirasinya dengan Golkar, perjuangannya sama, kami dengan senang hati menerima dengan terbuka ya, dengan tangan yang lebar, apalagi seorang presiden gitu. Nah, tapi kan kembali kepada Pak Jokowinya sendiri, karena sampai sekarang kita tahu dan semua orang tahu bahwa Pak Jokowi ini belum pernah menyatakan keluar atau tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan ya, baik dulu dari PDI Perjuangannya maupun dari Pak Jokowinya sendiri. Nah tentu saya kira ini kan harus kita hargai juga posisi seperti itu. Tapi kalaupun kemudian Pak Jokowi mau berpindah, berlabuh ke partai mana saja pada Partai Golkar menerima dengan senang hati. Nah soal posisi ya, nah partai ini partai yang sekarang bisa disebut partai tertua. Kami 2024 ini ya berumur 60 tahun ya. Kami besar dengan mekanisme yang kami bangun sendiri. Ya ada aturan-aturan yang berdasarkan konsensus gitu. Nah kalau untuk menjadi posisi tertentu apalagi ketua umum itu ada mekanismenya sendiri, ada aturannya sendiri yang itu aturan sudah sejak lama disusun gitu ya, dan sampai sekarang masih berlaku, dan itu semuanya berdasarkan setiap munas itu kan direview kembali ya. Nah reviewnya itu dengan kesepakatan dengan konsensus. Nah, jadi kalaupun misalnya ada perubahan-perubahan, nah itu mekanismenya sudah diatur dan cukup panjang, melibatkan semua stakeholder dari Partai Golkar, kira-kira. Artinya gini, Bang Doli, Anda mau katakan secara
secara tidak langsung seperti ini kurang lebih. Oke, kalau mau jadi anggota Partai Golkar, tapi kalau mau jadi ketua umum nggak bisa langsung karena ada ADART yang nanti akan ditabrak begitu. Begitu kurang lebih. Saya nggak tahu isunya dari mana itu Pak Jokowi mau jadi ketua umum, karena saya baru tahu bahwa baru hari ini ada media yang mengundang bicara tentang soal isu Pak Jokowi jadi ketua umum. Jadi saya belum sampai pada pembicaraan soal mekanisme di internal. Yang kita harus klarifikasi dulu, ini isunya jangan kemudian menjadi isu yang liar, ya, kemudian menabrak sana kemari, termasuk menabrak Golkar, menghadap-hadapkan Golkar dengan Pak Jokowi yang selama ini hubungannya cukup baik, kira-kira begitu. Jadi memang kalau saya ke Kang Ujang, isu ini kalau tadi kata Bang Doli, mungkin saja ini akan menabrak-nabrakan antara Partai Golkar dan juga Pak Jokowi. Mungkinkah itu terjadi? Ya, saya melihat sudah saya analisa jauh-jauh hari kan bahwa Pak Jokowi nyaman dengan Partai Golkar, tidak lebih nyaman dengan partai-partai lain, tidak, tapi Golkar sudah seperti rumah sendiri. Tetapi kalau misalkan Pak Jokowi punya skema ingin misalkan masuk menjadi kader Golkar, ya tentu Golkar sebagai partai yang inklusif ya pasti akan terbuka dengan itu seperti yang disampaikan oleh Bang Doli. Tetapi yang menjadi rumit adalah ketika misalkan suatu saat Pak Jokowi punya keinginan menjadi ketua umum, kan itu menjadi rumit, menjadi persoalan bagi Partai Golkar. Tapi saya ingin mengatakan kita harus jaga Partai Golkar ya dengan segala kekuatan apapun. Dan Golkar punya tradisi untuk menjaga budaya meritokrasi gitu. Misalkan kemarin kita tahu bahwa ada isu Munaslup ya, yang katakanlah Pak Luhut akan mengambil Partai Golkar ketika sebelum pemilu. Itu kan lalu kader-kader Golkar, petinggi-petinggi Golkar, senior-senior Golkar kumpul melawan itu semua. Akhirnya kan tidak jadi. Dan itu bagus dalam konteks menjaga marwah partai gitu. Agar partai ini atau Partai Golkar itu menjadi partai yang memang bukan hanya besar ya, tetapi memang dijaga marwahnya itu. Nah, dalam konteks kerumitan ke depan itu, kalau saya baca ya, terlepas nanti Pak Jokowi punya keinginan atau tidak, ini kan awal-awalnya kan bocoran-bocoran dari teman-teman media yang sangat santer mendorong-dorong Pak Jokowi katakanlah untuk bisa masuk ke Golkar atau ingin menjadi ketua umum Partai Golkar. Ya, saya melihatnya kerumitannya akan panjang kalau Pak Jokowi punya keinginan, karena akan berbenturan dengan ADART yang sudah ada di Partai Golkar. Kan nggak mungkin ADART di simsalabim dirubah tahu-tahu mengakomodasi Pak Jokowi. Saya rasa Partai Golkar sudah sangat kuat, sangat dewasa, senior-seniornya juga tokoh-tokohnya juga banyak-banyak dan besar, dan tentu sangat arif dalam melihat ini begitu. Tapi kalau kata Pak Erlangga, faktor kedekatan Jokowi rapat dengan Golkar, bahasanya Pak Erlangga tuh rapat dengan Golkar, itu bahkan di setiap iklan Golkar konon katanya ada juga sosok Pak Jokowi di sana. Bagaimana melihat itu? Ya, itu kan memang begini, yang dijual oleh Partai Golkar itu kan memang salah satunya Pak Jokowi ya. Karena kan gini, kalau ingin menjadi ketua umum Partai Golkar itu kan salah satu, kalau saya katakan syarat yang tidak tertulis, itu kan harus mendapatkan restu RI 1, mendapatkan restu presiden. Nah, dalam konteks itu saya melihat kalau Pak Jokowi dekat sangat dengan Partai Golkar, itu selama ini dekat. Dan Golkar sangat loyal hingga saat ini. Dan yang dijual oleh Golkar ya Pak Jokowi. Yang kedua, Golkar itu kenapa misalkan menjadi naik suaranya, ya Bang Doli tahu persis karena beliau ketua pemenangan pemilu ya. Ya karena kerja keras dari kader-kader partai untuk bisa membesarkan partai. Saya meyakini itu yang menjadi titik poin hubungan baik antara Golkar dengan Pak Jokowi. Tetapi tadi bisa akan menjadi kerumitan ketika misalkan Pak Jokowi punya keinginan untuk menjadi ketua umum. Itu yang menjadi catatan saya. Entah benar, entah tidak ya. Kita lihat ke depan seperti apa begitu. Oke, saya ke Bang Doli. Tapi peluangnya ada kan, Bang? Peluang untuk jadi ketua umum? Ya, kita nggak bisa berspekulasi ya. Pertama, kita kan belum pernah mendapatkan konfirmasi. Jangankan bicara tentang mau jadi ketua umum, mau bergabung dengan Partai Golkar saja, kita belum pernah mendengarkan langsung pernyataan dari Pak Jokowi atau yang mewakili Pak Jokowi. Jadi oleh itu makanya saya bilang kita jangan menduga-duga, jangan berspekulasi gitu ya.
siapapun ya kalau di Republik ini kan punya hak konstitusional untuk bergabung dengan ormas atau organisasi partai politik manapun gitu. Dan itu harus yang dinyatakan dari yang bersangkutan siapapun di Republik ini gitu. Nah, jadi saya mau jelaskan sedikit tadi soal kedekatannya. Memang Partai Golkar dan Pak Jokowi ini adalah partai yang sangat dekat. Dan saya kira ini menjadi sebuah konsekuensi dari ketika memang Golkar sejak awal ya memberikan dukungan dan mengusung Pak Jokowi sebagai presiden untuk periode yang kedua. Dan kita menjadi partai yang sangat konsisten membela dan kemudian merawat menjaga ya berbagai kebijakan pemerintahan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Nah, bahkan kita sering juga dicanda-candain gitu, misalnya Partai Golkar ini lebih Jokowi dibanding partai politik yang lain, partainya Pak Jokowi sendiri gitu. Nah, buat kita nggak ada masalah karena itu wujud konsistensi kami terhadap pilihan kita berada di dalam koalisi pemerintahan gitu. Nah, bahwa kemudian di dalam pileg, dalam pilpres gitu ya, kemudian kami menunjukkan kedekatan kami, ya itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Kami memang selama 5 tahun ini hubungan Partai Golkar dengan Pak Jokowi cukup baik, gitu, cukup dekat. Dan berapa kali Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau cukup nyaman dengan Partai Golkar. Bang Doli gini, dalam satu kesempatan Pak JK sempat menyatakan gini, kurang lebih ada ADART yang ditabrak kalau Pak Jokowi jadi ketua umum Golkar, tapi itu bukan berarti tidak mungkin. Artinya mungkin saja ADART itu diubah, termasuk lewat Munaslup mungkin salah satunya. Undang-undang aja bisa diubah salah satunya. Gimana tuh Bang Doli? Memang tidak ada yang tidak bisa dirubah aturan-aturan di dunia ini. Kalau menurut saya cuma Al-Quran aja yang nggak bisa dirubah gitu ya. Nah, apalagi anggaran dasar dan rumah tangga. Nah, tapi tadi saya katakan ya, Golkar ini adalah partai yang cukup matang ya. Kita sudah menjalani sejarah sudah hampir 60 tahun ini, dan kita besar itu karena memang kita committed dengan apa yang menjadi konsensus dan kesepakatan kita gitu ya. Nah, jadi kalaupun kemudian ada perubahan-perubahan itu dilalui dengan mekanisme yang cukup panjang ya. Tentu forum yang paling tertinggi adalah Musyawarah Nasional, di mana Musyawarah Nasional itu pemegang hak suaranya adalah DPD provinsi dan kabupaten kota, dan juga ada dewan-dewan di sana ya. Terus kemudian ada ormas-ormas yang berada di lingkungan Partai Golkar. Nah, jadi kalau misalnya ada pun perubahan, itu tergantung dari konsensus kesepakatan yang diambil oleh semua stakeholder partai. Oke, saya ke narasumber saya, Kang Ujang. Kang Ujang, kalau bicara gini, jabatan presiden kan sudah dipegang Pak Jokowi, sudah 2 periode. Setelah ini, seperti yang tadi Anda katakan, beliau butuh perahu setelah tidak lagi menjadi presiden. Partai Golkar mungkin jadi salah satu opsinya. Menurut Anda, adakah kemungkinan terbuka selain Partai Golkar yang juga memungkinkan Pak Jokowi untuk masuk ke dalam dan jadi ketua umumnya? Ya, ada sebenarnya Partai Gerindra. Tapi Partai Gerindra agak sulit, karena bagaimanapun kan Partai Gerindra ketua umumnya Pak Prabowo yang butuh pijakan juga sebagai presiden untuk memperkokoh dirinya agar ya sebagai katakanlah nanti pemimpin koalisi ya sebagai ketua umum partai. Jadi pilihan yang menurut hemat saya yang rasional itu memang ya di Golkar. PSI partai kecil gitu. PAN ya partai kelas menengah. Jadi yang paling seksi untuk bisa berkawan ya dengan Pak Jokowi ya Partai Golkar. Tapi tadi ada kerumitan-kerumitan tersendiri jika misalkan Pak Jokowi berkeinginan menjadi ketua umum tadi. Apalagi yang disebutkan Pak JK tadi di layar Kompas ya, bahwa ya bisa saja gitu merubah itu. Nah, itu kan menjadi persoalan karena begini, ini saya tidak mau mengandai-andai ya, tidak mau mendahului juga. Ini akan menjadi kerumitan ketika misalkan munasnya yang Desember tahu-tahu diajukan ke September. Tentu saya tidak mau spekulasi ya, tetapi namanya politik ini kan sangat mungkin dan sangat bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Oleh karena itu ya kita mendorong tetap Golkar untuk bisa munas di bulan Desember.
tidak ada pengajuan istilah munaslup dan sebagainya, karena bagaimanapun bukan persoalan Jokowinya, bukan. Kita menjaga Golkarnya, kita menjaga demokrasinya, kita menjaga bangsanya. Karena bagaimanapun Golkar ini aset Republik ini, aset bangsa yang harus kita jaga ya, bukan untuk kepentingan, mohon maaf ya, siapapun. Lalu Golkar dalam tanda petik saya menganggap ya dibajak untuk kepentingan tertentu. Tentu ini tidak bagus dalam konteks demokrasi yang sehat begitu, Mbak Lili. Tapi ada nggak hubungannya antara Jokowi yang diisukan akan masuk Golkar, diisukan dicalonkan masuk bursa ketua umumnya, kemudian dengan mengamankan posisi Gibran? Ya, ada beberapa skema ya. Saya sih tetap skema ini sekali lagi ya, skema spekulatif ya. Ini analisa saya. Kalau di bulan Desember Munasnya, Jokowi tidak punya peran untuk bisa katakanlah punya pengaruh besar di Partai Golkar karena sudah tidak lagi menjadi presiden. Ya paling-paling kalau bahasa saya, bahasa sederhananya, ya meminta tolong kepada presiden terpilih Pak Prabowo untuk bisa katakanlah meminta restu untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Tetapi itu menjadi kerumitan sendiri karena sudah tidak menjadi presiden lagi. Nah yang kedua skemanya adalah skema tadi memajukan, kan ada isu-isu tuh, nggak tahu isu benar atau tidak, ya mudah-mudahan tidak benar begitu. Munasnya akan dimajukan ke bulan September, sehingga ketika munasnya itu jadi munaslup di bulan September, Pak Jokowi masih jadi presiden, masih bisa tunjuk sana sini, bisa berpengaruh, bisa kuat, tanda petik mohon maaf ya, bisa merubah ADART, bisa masuk, tapi saya katakan ini merusak Partai Golkar, demokrasi begitu. Baik, terima kasih Kang Ujang, terima kasih juga Bang Doli sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Kita tunggu apakah Munasnya betul maju ke September ataukah tetap di Desember, atau seperti apa perkembangannya minggu depan atau besok. Nanti kita akan berbincang lagi soal ini. Siap, terima kasih. Terima kasih Bang Doli, terima kasih Kang Ujang. Saudara